Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dua hal yang hendaklah seorang penuntut ilmu ada pada dirinya, yaitu yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasul dengan cara meniti atau ittiba kepada Rasul. Atau kesimpulannya dua, dalam menuntut ilmu yang harus ada pada seseorang yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kun ala jadatis salafis saleh. Jadilah engkau seseorang yang berjalan di atas jalannya para salafus saleh secara totalitas. Nah, ini mirip dengan judul kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Ya, jadilah seorang salafi yang sejati. Artinya, hendaklah seorang yang menuntut ilmu benar-benar mengikuti jalan para salafus soleh secara totalitas. Di poin yang kedua ini, beliau mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk menjadi seorang yang berjalan di atas jalannya para salafus soleh. Karena kita mengaku sebagai seorang salafi, maka tentu semua akidah kita itu ada salafnya, ada pendahulunya. Ibadah kita juga harus ada salafnya, ada pendahulunya. Maka yang dimaksud salaf secara bahasa, memang salaf itu artinya adalah yang mendahuluimu. Ini penggunaan makna secara bahasa. Salaf itu artinya yang mendahului kita. Baik itu ayah kita, kakek kita, pokoknya orang-orang yang mendahului kita lebih dulu daripada kita, itu disebut salaf kita. Ini penggunaan bahasa secara umum. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, fa ana laki khairus salaf. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf bagimu wahai Fatimah. Maksudnya sebaik-baik pendahulu. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat An-Nisa misalnya, kata Allah,
wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita, janganlah kalian menikahi wanita-wanita. Aku kurang ini kan. Suara anak yang kekencengan soalnya itu saingan sama itu tadi. Tes cek 1. Kurang dekat ya. Apa tadi? Oh ya, surat An-Nisa. Allah mengatakan, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah kalian kecuali apa yang telah lalu. Ya, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Artinya kalau sudah berlalu, ya itu enggak dosa karena belum turun syariatnya, belum turun hukumnya. Demikian juga Allah mengatakan misalnya di dalam surat Al-Baqarah tentang riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Ya, kata Allah, Allah menghalalkan riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang sudah datang peringatan kepadanya tentang riba, ya, kemudian dia berhenti dari riba, maka baginya apa yang telah lalu. Artinya barang-barang yang sudah dimiliki dari hasil riba, harta yang sudah dimiliki dari hasil riba, ketika dia sudah mengetahui hukum riba tersebut, maka harta yang dimilikinya sudah jadi milik siapa? Milik dia. Ya, sudah menjadi milik dia. Maka ini penggunaan salaf secara umum. Adapun salaf kalau disebutkan secara syar'i, maksudnya adalah 3 generasi yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi setelahku dan setelahku. Maka generasi inilah yang disebut sebagai salaf, yang manusia diperintahkan untuk mengikuti mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an al-ayah. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Tuh, berarti terdahulu ini apa maksudnya? Salaf. Walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka mereka, Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, maka salaf di situ maknanya adalah generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Generasi setelahnya, yaitu tabi'in, mereka tidak menjadi generasi tabi'in kecuali syaratnya harus mengikuti siapa dulu? Sahabat. Sahabat tidak menjadi sahabat kecuali ngikut siapa dulu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian seterusnya. Ya, demikian mata rantai seterusnya. Seorang salafi dia tidak bisa dikatakan sebagai salafi kecuali mengikut kepada salaf. Makanya ahli bidah nggak ada yang berani pakai nama salafi. Pondoknya tok. Ya, pondoknya tok. Ya, karena artinya tradisional. Ya. Tapi ketika mereka mengatakan salaf, kita adalah salaf, kita adalah salafi, maka konsekuensinya adalah akidah kalian itu harus dipertanggungjawabkan sesuai enggak dengan akidahnya para salaf. Ya, ternyata ketika dipertanyakan apakah akidah yang kalian pegang ini ada salafnya dari golongan generasi awal umat ini, ternyata salafnya mereka kembali kepada tokoh-tokoh kesesatan. Kembali kepada Jaham bin Safwan, ya, kembali kepada Wasil bin Atha, ya, kembali kepada imam-imam mereka seperti Fakhruddin Ar-Razi, Al-Juwaini dan yang lainnya. Ya, maka salaf mereka adalah mereka itu, orang-orang seperti itu. Kalau kita enggak, akidah kita berdasarkan akidahnya salaf. Siapa salaf kita? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, ada kitab-kitabnya. Para ulama menulis kitab-kitab tentang akidahnya para salaf dari zaman ke zaman. Ya, yang paling mengumpulkan riwayat-riwayat para salaf tentang akidah yaitu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Ya, di situ beliau mengumpulkan riwayat-riwayat akidahnya para sahabat bagaimana. Ya. Baik. Kita lanjutkan di sini. Syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadhil wasiyah min ahammi ma yajib. Ini adalah wasiat yang penting dan dari apa-apa yang diwajibkan. Wa huwa an yakunal insan ala tariqis salafis salih fi jami'i abwabiddin. Yaitu hendaklah seorang itu mengikuti jalannya para salaf dalam semua permasalahan din, permasalahan agama. Jangan cuma mengaku ikut salaf, tapi yang diikuti cuma masalah ibadah tok. Akidahnya nggak mau ikut para salaf. Akidahnya pun juga pele-pele. Kalau masalah asma wa sifat, oke lah saya ikut akidahnya para salaf. Tapi kalau masalah bagaimana menyikapi kebid'ahan, menyikapi ahlil bid'ah, kayaknya nggak cocok anak sikapnya para salaf ini. Ya, terlalu kaku menyikapi ahlil bid'ah, menyikapi kebid'ahan. Kayak Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari orang-orang yang berzikir pakai kerikil-kerikil itu. Keras mengingkarinya Abdullah bin Mas'ud. Wah, ini kayaknya saya nggak cocok ini. Ya, saya nggak cocok mengikuti sikap mereka dalam menghadapi kebid'ahan dan ahlil bid'ah. Terus gimana sikapnya? Ya saya lebih tolerir kepada mereka. Saya lebih legowo kepada mereka, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, urusan bid'ah itu urusan mereka sendiri. Ya, ada orang-orang yang sok bijak dengan ahlil bid'ah. Nah, ini nggak boleh. Kalau kau mengikuti salaf, itu sikapnya para salaf terhadap ahlil bid'ah, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak main-main di situ. Nah, karena pintu bid'ah ini ketika dibiarkan, maka akan semakin banyak kesesatan-kesesatan yang dilegalkan. Minat tauhid wal ibadat wal muamalat wa ghairiha. Kita mengikuti para salaf, baik itu masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah dan yang lainnya. Jadi jangan prasmanan ya. Ikut salaf jangan prasmanan, tapi totalitas mengikuti mereka. Makanya tadi surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, para ulama menjelaskan ihsan itu bukan hanya sekedar mengikuti sahabat saja. Tapi ihsan itu adalah mengikuti sahabat dengan detail, dengan rinci. Bi'itqon, kata para ulama ahli tafsir. Bi-ihsan artinya bi'itqon, dengan detail. Jadi kalau sahabat ke arah utara, nggak cukup kita cuman ikut ke arah utara saja. Tapi langkah kaki, jejak kakinya sahabat, sikil muda kain kono pisan. Paham ya? Sahabat ketika berjalan ke arah utara kan meninggalkan jejak kaki. Kita yang mengikuti di belakangnya nggak cukup. Wis pokoknya yang penting utara kan, enggak. Kita harus meletakkan kaki kita di tempat jejak kakinya para sahabat itu. Ini ilustrasi loh ya. Jangan terus nyari jejak temenan, bukan. Ini ilustrasi untuk supaya kita tahu betapa mengikuti para salaf itu harus detail. Ya, harus menyeluruh. Bukan hanya sebagian saja. Kadzalika 'alaika ayyuhat talib. Maka demikian juga kepadamu wahai para penuntut ilmu. Antatrukal jidal wal mirah. Meninggalkan debat kusir. Ya, meninggalkan perdebatan di dalam agama. Yakni agama kita ini itu sesuatu yang ragu-ragu atau pasti? Pasti. Kalau itu sesuatu yang sudah pasti Anda yakini, maka nggak perlu kemudian diperdebatkan lagi. Nggak perlu kemudian diperdebatkan lagi. Misalnya yang sudah pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang paling simpel saja, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu sesuatu yang pasti sudah. Nggak perlu kemudian kita obo-obo, tapi apa ya buktinya ya? Ya, apa? Apakah ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana wujudnya? Surga dan neraka itu ada. Ini sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Diperdebatkan. Ya, kita perdebatkan tentang surga dan neraka ini.
Apakah surga dan neraka ini sekarang sudah ada atau masih belum ada? Kemudian lokasinya di mana? Ya kan? Terus bagaimana misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bertingkat-tingkat ke atas, neraka Allah ciptakan bertingkat-tingkat ke bawah? Ya, terus itu bentuknya bagaimana? Paham ya? Diperdebatkan. Ini perdebatan yang dilarang yang pertama, yaitu sesuatu yang sudah pasti dibentur-benturkan, diperdebatkan dengan rasio, dengan akal. Ya, itu kelakuannya ahlul kalam. Ya, kelakuannya ahlul kalam. Memperdebatkan sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang sudah pasti. Atau misalnya perdebatan yang sering kita katakan sebagai diskusi. Sebenarnya diskusi, berdebat dengan orang kafir, berdebat dengan ahli bid'ah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Jadi seorang muslim dia nggak boleh larut dalam perdebatan-perdebatan, apalagi banyak di medsos. Kita dapati sebagian ikhwan banyak berdebat. Masuk ke forum-forum debat, mendebat ahlul bid'ah. Niatnya baik untuk mengcounter kesesatan mereka, untuk mengenalkan sunnah kepada mereka. Niatnya baik. Tapi hal ini dilarang oleh para ulama, dilarang di dalam agama kita karena banyak dampak-dampak buruk daripada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Contoh ya, orang yang menang debat, apakah pasti dia berada di atas kebenaran? Belum tentu. Dia menang debat karena apa? Pinter ngomong. Sedangkan yang kalah debat, memang dia nggak jago ngomong. Memang dia nggak menguasai panggung. Nah, ketika perdebatan itu, maka dikatakan fulan yang ahli bid'ah ini yang menang perdebatan. Sedangkan yang ahlu sunnah kalah dalam debat. Orang-orang yang melihat itu, yang melihat perdebatan tersebut akan terpukau dengan ahli bid'ah dan akan mengikuti si ahli bid'ah tersebut. Padahal dia menangnya hanya karena retorikanya dia. Atau taruhlah dia menangnya karena hujahnya dia lebih kuat daripada hujahnya ahlus sunnah. Tapi hujahnya yang lebih kuat di sini adalah karena ahlus sunnahnya dhaif, lemah keilmuannya. Paham ya? Karena memang dia lemah keilmuannya, atau mungkin hafalannya hafalannya nggak kuat, lemah. Sedangkan ahli bid'ahnya, banyak dia referensinya, sehingga ketok rodo ilmiah. Yang ahlu sunnah, ya dia nggak punya hafalan yang banyak, nggak punya referensi yang banyak, tapi dia di atas hak. Maka ketika perdebatan itu dia kalah, yang menang adalah ahlul batil. Nah, audiens, penonton yang melihat itu kira-kira ikut yang mana? Ahlul bid'ah tuh. Hanya semakin memperbanyak ahlul bid'ah atau semakin membuka peluang bagi manusia untuk mengikuti kesesatannya ahlul bid'ah tadi. Ya, maka ahlus sunnah tidak bermudah-mudahan di dalam berdebat. Betul, ada, dibolehkan perdebatan itu. Akan tetapi harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Abdullah bin Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat siapa? Orang-orang Khawarij. Ya pantas Abdullah bin Abbas memang orang yang memiliki kapasitas keilmuan. Sehingga ketika didebat oleh orang-orang Khawarij, Abdullah bin Abbas bisa membantahnya. Bahkan banyak ribuan orang Khawarij yang tobat setelah didebat sama Abdullah bin Abbas. Iya. Didatangi sama Abdullah bin Abbas. Wajar, karena Abdullah bin Abbas orang yang memiliki kapasitas keilmuan. Sedangkan kita yang lemah ilmunya, maka nggak perlu kemudian kita berdebat dengan ahli bid'ah. Ya, apalagi ahli bid'ah yang bukan mencari kebenaran, tapi mereka adalah ngotot mempertahankan kesesatannya. Ya. Kemudian debat yang diperbolehkan juga, yaitu apabila memang itu atas terselenggaranya itu atas perintah dari penguasa. Seperti Imam Ahmad bin Hambal berdebat dengan siapa? Ahmad bin Abi Duat. Ya, berdebat tentang sifat kalamullah, makhluk ataukah dia itu sifat Allah Subhanahu wa taala.
dilayani sama Imam Ahmad, dibantah sama Imam Ahmad, didebat sama Imam Ahmad. Karena itu memang yang memerintahkan adalah penguasa ketika itu, khalifah ketika itu. Ya. Atau yang kemarin, yang berapa tahun yang lalu, Pak Komis, ya kan? Pak Komis debat, usah dicukur ya. Atau karena anak sering nyebut atau enggak? Ya. Apalagi mereka nggak nyari kebenaran, mereka hanya mempertahankan kesesatannya. Meskipun sudah terpojok, sudah kalah hujah, tetap ngeyel dengan kesesatannya. Bahkan membuat kedustaan-kedustaan di luar. Ya, ngaku sendiri keceplosan dalam debatnya, mengatakan bahwasanya tahlilan itu memang tidak ada dalilnya. Bahkan diingkari di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Cuman kalau kita mengingkarinya, kita diperangi sama masyarakat. Ya, keceplosan itu. Ya. Tapi ya itu menunjukkan karakternya ahli bid'ah memang demikian. Ya, mereka tidak mencari kebenaran, namun mereka hanya mempertahankan kesesatan mereka. Maka ahlu sunnah antum dapati tidak gampang-gampang melayani debat. Diundang debat, ayo kalau berani debat sama kami. Nggak diladeni. Bukan karena kita ini kalah hujah, tidak. Ahlu sunnah tidak takut dengan hujah. Hujahnya mereka itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Cuman ahlu sunnah tidak mau meladeni mereka, karena itu bagian dari usul ahlu sunnah juga. Imam Ahmad di awal-awal kitab Usul Sunnah mengatakan, min usuli wa min usuli ahli sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul jidal wal mira wal khusumat fid din. Di antara landasan dakwah ahli sunnah meninggalkan debat di dalam agama. Ya, meninggalkan debat kusir di dalam agama. Ya, maka jangan kemudian kita terprovokasi, terpancing dengan perdebatan-perdebatan. Kalau Anda tahu, Anda arahnya sudah Anda sampaikan hujah, kemudian ngeyel, arahnya menuju debat kusir, mending Anda tinggalkan. Ya, nggak perlu kemudian dilayani. Ya, karena itu akan menyebabkan menyebabkan seorang akan semakin keras hatinya. Justru nanti ketika debat, dia tidak akan lillah. Debatnya bukan karena Allah, tapi untuk mempertahankan harga dirinya saja. Iya jemaah. Seorang yang debat, ketika hatinya sudah mengeras, awalnya dia debat ikhlas karena Allah, untuk menegakkan sunnah, untuk memberantas kebid'ahan. Cuman karena semakin ke pojok, semakin malu dia, maka akhirnya berubah niatnya. Niatnya menjadi apa? Mempertahankan harga diri, mempertahankan gengsi. Ya, hanya pakai jurus-jurus dusta nanti. Padahal ini nggak boleh. Ya, maka sekali lagi jangan gampang-gampang bermudah-mudahan dalam berdebat. Kata beliau, li'annal jidala wal mira huwal babul ladzi yughliqu tariqas shawab. Karena perdebatan dan diskusi-diskusi yang batil itu adalah pintu yang menutup pintu kebenaran. Bukan malah membuka pintu kebenaran, bukan. Malah semakin menutup pintu kebenaran itu. Fa innahuma yahmilanil mar'a ala an yatakallama liyantasira li nafsihi itu. Karena seseorang ketika berdebat, dia itu berbicara bukan untuk menolong agama Allah, bukan untuk menolong sunnah, tapi kebanyakan untuk menolong dirinya sendiri, untuk mempertahankan kehormatan dirinya sendiri, bukan kehormatan agama. Hatta law bana lahul haq tajiduhu imma an yunkirahu wa imma an yu'awwilahu ala wajhi mustaqrah. Orang yang didebat, seandainya sudah jelas kebenaran atasnya, hujah-hujah sudah disampaikan, tetap dia akan mengingkarinya, bahkan dia akan membenci kebenaran yang sampai kepadanya. Dan itu terbukti pada Pak Komis itu. Betul nggak? Iya. Sudah jelas hujah-hujahnya, bahkan dia sendiri mengakuinya. Tapi apakah dia kemudian tunduk kepada kebenaran? Tidak. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, ahli bid'ah mau kembali kepada ahlu sunnah cuman gara-gara debat, apalagi dia kalah debat, waduh, nggak segampang itu. Illa man rahimallah.
Antum bayangkan jamaah, si ahlil bid'ah ini sudah ditonton sama khalayak ramai. Dia kalah debat dengan ahlus sunnah, terpojok dengan ahlus sunnah. Ditambah lagi dia kemudian menyatakan diri bertobat dari kesesatannya. Itu harga dirinya jadi apa? Jatuh anjlok. Dia akan ditinggalkan sama followersnya, akan ditinggalkan sama pengikut-pengikutnya. Kehidupannya pasti akan berubah total ketika dia memilih jalan kebenaran. Loh iya kan? Iya. Kehidupannya akan berubah total. Maka nggak mau. Ya nggak mau. Maka jangan mengharapkan orang yang kalah debat maka dia tunduk sama dalil. Dia menerima taslim, menerima dalil. Jangan mengharap. Wis kadung isin. Ya sudah kadung malu. Intisaran li nafsihi, dalam rangka untuk membela dirinya sendiri. Wa irghaman li khasmihi 'alal akhdhi biqauli. Ya, dan juga orang yang mengingkari kebenaran tadi atau ditakwil-takwilkan. Ini belum kita bahas tadi. Sudah dijelaskan kebenaran tapi dipelintir kebenaran yang disampaikan kepadanya itu. Contoh misalnya Allah kan sendiri mengatakan bahwasanya dia itu berada tinggi di atas arsy. Sudah dijelaskan sama dia, tetap ditakwil sama dia. Maksudnya tinggi di situ bukan zatnya Allah. Saya menerima Allah itu tinggi, tapi Allah itu tingginya itu adalah kedudukannya yang tinggi, bukan Allahnya yang tinggi. Tetap ditakwil sama dia. Ya, tetap ditakwil sama dia hanya untuk memenangkan pendapatnya sendiri, hanya untuk menolong dirinya sendiri. Atau irghaman li khasmihi 'alal akhdhi biqaulihi, atau dia ingin untuk menyeret lawannya agar mengikuti pendapatnya dia. Dipaksa lawannya itu supaya mengikuti pendapatnya dia. Fa idza ra'aita min akhika jidalan wa mira'an hina yakunul haqqu wadihan walakinnahu lam yattabi'hu fafirra minhu firaraka minal asad. Ini nasihat yang kita sampaikan tadi, seperti kata beliau, kalau kau mendapati ada saudaramu yang sudah kau sampaikan hujjah kepadanya, sudah terang benderang hujjah kau sampaikan kepadanya, kemudian dia masih mendebat, tapi kan gini, tapi kan gini, tapi kan gini, maka disuruh apa sama beliau? Berlalilah. Sudah tinggalkan dia. Sebagaimana engkau meninggalkan singa. Kalau ketemu singa, diparani apa melayu? Melayu. Ya, maka demikian juga orang yang ngotot, sudah dijelaskan kebenaran hujjah, dia masih ngeyel bahkan mendebat balik, mending kita menghindar darinya, karena itu sudah termasuk debat kusir. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti ini, terutama di keluarga. Ustaz, saya sudah menasehati orang tua saya sudah memberikan hujjah-hujjah kepada ayah saya bahwasanya itu perbuatan syirik. Saya sampaikan dalil-dalil secara nas Al-Quran dan Sunnah, bahkan saya juga sampaikan secara logika. Tapi ternyata ayah saya justru balik mendebat saya. Bagaimana reaksi saya? Wis menengok, gak usah diladeni. Ya, lebih baik gak usah diladeni, karena Anda sudah menyampaikan hujjah kepadanya. Ketika Anda ladeni berdebat, maka nanti akhirnya jatuhnya Anda uququl walidain. Jatuhnya Anda jatuh dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka sampaikan saja. Kalau diajak debat, selesai. Enggak mau. Akidah Ahlussunnah tidak melayani debat. Wa qul, katakan kepada dia, laisa indi illa ma dzakartuhu laka minal haq. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali apa yang aku sampaikan kepadamu dari kebenaran. Wes, itu tak kewajibanku. Tak sampai no ayat, tak sampai no hadis, kemudian saya jelaskan hujahnya dan kau mendebatnya, maka ya sudah, saya tidak ada kewajiban setelah ini. Disampaikan dalil-dalil Allah di atas, didebat sama logika. Iya, tapi kan bumi itu bulat. Kalau Allah di atas, maka atasnya sebelah mana? Karena atasnya utara, kutub utara sama atasnya kutub selatan beda. Orang yang di kutub utara akan menunjuk ke sana, orang yang di kutub selatan atasnya itu ke sana.
Nah, Allah sebelah mana? Antum dapati pertanyaan kayak gini ngapain? Hah? Ya tinggalkan sudah. Ngapain diladeni? Karena pola pikirnya dia itu senantiasa menggunakan apa? Rasio, senantiasa menggunakan akal. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Teori yang kau terangkan tadi, kalau Allah itu di atas bumi bulat, kutub utara atasnya sana, kutub selatan atasnya sana, itu teorinya siapa kayak gitu itu? Makhluk. Teorinya makhluk. Sudah dijelaskan lagi sama dia. Itu teorinya makhluk. Ngapain kau terapkan sama Allah? Allah punya standar sendiri, makhluk punya standar sendiri. Jangan pakai standarnya makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kan? Didebat lagi. Ya wis, nek ngono bagaimana tingginya Allah? Bagaimana Allah di atas? Apa jawaban antum? Ucapan Imam Malik tadi. Ya. Imam Malik habis ngucapin itu diapakan orangnya? Diusir. Iya, diusir. Itu kalau di rumah Anda. Kalau di rumah dia, ya sampean sing metu. Ojo ngusir-ngusir. Maka tidak ada debat kusir. Yang sudah jelas, ya sudah. Cuman kalau misalnya diskusi secara ilmiah, misalnya mahasiswa-mahasiswa, thalibul ilmi, pelajar-pelajar ini, mereka saling berdiskusi tentang ilmu yang mereka dapatkan. Ya kan, mereka saling berdiskusi. Itu pun dengan adab, dengan dalil, bukan berdiskusi dengan akal apa dengan otot misalnya. Kalah debat gelut. Enggak. Nah, diskusi seperti ini dibolehkan. Ya, karena diskusi seperti ini adalah untuk saling tukar menukar ilmu. Ya, kau memiliki ilmu, aku juga memiliki ilmu. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Kenapa aku berpendapat seperti ini? Iya, karena dalilnya ini. Lawannya bilang, "Oh, baru tahu saya ada dalil kayak gitu." Ya, kalau saya dalilnya ini. Pendapat saya ini berdasarkan pendapat imam ini dalam kitab ini. Tuh, saling tukar ilmu. Tapi ini dalam masalah yang memang di situ ada ijtihad di dalamnya. Tapi kalau dalam masalah pokok, dalam masalah akidah yang sudah clear, nggak perlu ada apa? Nggak perlu ada debat. Terima sudah emplon ini dalil ini. Ambil ini sudah dalil ini. Nggak perlu kemudian kau diskusikan lagi. Yuk diskusi tentang apa misalnya? Diskusi tentang surga dan neraka. Diskusi tentang arsy-Nya Allah. Ada atau tidak? Kalau ada letaknya di mana? Koordinat berapa? Lapo. Iya, mendebatkan, membahas sesuatu, mendiskusikan sesuatu yang sudah clear, sudah jelas di dalam agama. Nah, ahlil kalam, di antara penamaan mereka kenapa dikatakan kalam? Karena mereka kakean kalam, kakean ngomong masalah akidah yang sudah clear. Akidah yang sudah wadih, yang sudah terang benderang. Dicoba sama mereka dicoba untuk ngeblur. Sudah terang benderang, sama ahlul kalam dijadikan ngeblur. Dengan apa ngeblurnya itu? Diperdebatkan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang berdasarkan rasio. Itu ahlul kalam. Mengapa mereka dikatakan sebagai ahlul kalam? Ya. Kalau Allah itu di atas, maka sebelum arsy Allah di mana? Munculnya pertanyaan ini kan pertanyaan debat kan ini kan? Ini pertanyaan untuk mendebat orang-orang yang mengatakan Allah di atas. Dimunculkan pertanyaan seperti itu. Kalau Allah di atas, maka sebelum arsy itu ada Allah di mana? Apa jawabannya? Simpel sebenarnya. Jawabannya sebenarnya Allah tetap di atas. Karena sifat ulu, Allah tinggi di atas. Itu sifat apa? Apa? Sifat yang melekat pada Allah. Dzatiyah. Ahsantum. Ada arsy, nggak ada arsy, sudah tercipta arsy atau belum terciptanya arsy, Allah tetap di mana? Tetap di atas. Iya, kalau sifat istiwa. Sifat istiwa yaitu Allah berada di atas arsy. Nah, ini baru sifat fi'liyah. Itu baru sifat fi'liyah. Allah istiwa di atas arsy. Kapan? Setelah menciptakan? Enggak.
Langit dan bumi. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru dia kemudian beristiwa di atas arsy. Berarti sebelumnya enggak? Iya, sebelumnya enggak. Karena itu sifat fi'liyah, sifat yang kembali kepada kehendaknya Allah. Kapan Allah mau, Allah lakukan. Kalau Allah enggak mau, ya enggak Allah lakukan. Kalau sifat dzatiyah, ono terus. Enggak mungkin lepas dari Allah Azza wa Jalla. Allah hidup, Allah punya sifat hidup. Pernah nggak Allah lepas hidupnya? Mati dong. Ya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, kadzalikal khawdu fi ilmil kalam matya'atun lil waqti. Demikian juga mendalam-dalami ilmu kalam. Ya, terutama kalau bahasa kita sekarang ilmu filsafat. Mendalam-dalami ilmu kalam itu adalah perbuatan membuang-buang waktu. Buang-buang waktu. Karena tidak ada manfaat yang didapatkan dari belajar ilmu kalam kecuali kebingungan. Dan para tokoh-tokohnya juga sudah mengakui hal tersebut. Seperti Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi. Dia menuliskan dalam bait-bait syairnya bagaimana penyesalan mereka karena menghabiskan usia mereka belajar ilmu kalam. Ya, karena menghabiskan usia mereka belajar ilmu kalam. Yang mereka dapatkan adalah illa an jama'na fihi qila wa qala. Kecuali yang kami kumpulkan belajar ilmu kalam adalah katanya dan katanya. Bukan qala Allah dan qala Rasul. Tapi katanya fulan, katanya Plato, katanya Aristoteles. Itu yang dikumpulkan sama mereka. Li'annahu muta'alliqun bi asya hiya min awdahil asya. Ya, karena mempelajari ilmu kalam itu adalah buang-buang waktu. Karena ilmu kalam berbicara tentang sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas, ngapain dibicarakan? Misalnya ini siang-siang ya. Siang-siang kita membahas tentang matahari. Ya, kita membahas tentang matahari. Bagaimana cahaya matahari, bagaimana bentuknya matahari, kemudian matahari itu keluarnya kapan. Nah, lapor repot-repot dipelajari, metu olah mari. Paham ya? Keluar kan sudah selesai, kelihatan mataharinya. Maka sesuatu yang jelas nggak perlu kemudian dijelaskan lebih dalam. Allah itu ada. Jelas atau tidak? Jelas. Ngapain kemudian ada orang yang menulis buku tentang bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nggak perlu. Fitrah manusia sendiri sudah mengatakan ada pencipta itu. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu kalam tugasnya mempelajari sesuatu yang sudah jelas tadi itu, supaya jadi nggak jelas. Anda merasakan nggak? Kalau sesuatu yang jelas, semakin Anda pelajari, akhirnya membuat yang jelas itu jadi kabur. Ya, sesuatu yang sudah terang benderang, sudah Anda yakini, ketika Anda obok-obok terlalu dalam, iya, akhirnya tambah semakin nggak yakin Anda. Allah itu, ya, kita pernah memikirkan ya. Allah itu tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi ruang. Kan mereka yang mengatakan Allah maujudun bila makan. Itu akidah mereka, Allah itu ada tanpa tempat. Satu kalimat ini membuat saya akhirnya membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ya? Allah ada tanpa tempat. Ya memang benar, Allah nggak butuh tempat. Jadi jangan dibayangkan Allah itu ada di suatu tempat yang meliputi dia, meliputi Allah. Loh, terus kalau Allah nggak di tempat, terus di mana? Ayo coba mikir kayak gitu. Semakin Anda pikirkan, lama kelamaan Anda akan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ada tempat, artinya Allah tidak ada arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Kesimpulannya Allah ada atau enggak? Ada. Diseret pada kesimpulan itu. Memang nggak boleh dibayangkan Allah itu punya tempat. Ya tempatnya itu ada
ada kubahnya yang meliputi dia, ada atapnya, kemudian ada temboknya gitu. Jangan dibayangkan seperti itu. Allah terpisah dari makhluknya. Tempat itu makhluk, sedangkan Allah tidak diliputi dengan makhluk. Loh, terus sekelilingnya Allah apa? Sudah nggak usah didalami. Itu loh yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah itu. Terus kalau Allah tidak di tempat, terus sekelilingnya Allah apa? Atasnya Allah apa? Bawahnya Allah apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dimaksud sama beliau. Justru menghambat kita dalam belajar ilmu agama. Gendeng karepe dhewe. Iya. Gendeng karepe dhewe dengan memikirkan hal-hal demikian. Waqad marra alayya fi tadrisi ba'di talaba man yas'al wa yaqul ma huwal aqlu lughatan wastilahan wa syar'an wa urfan. Kata beliau, saya melewati dalam beberapa pelajaran, yakni pembelajaran beliau, perkuliahan beliau, Syekh Utsaimin ini, ada sebagian murid yang bertanya, mengatakan, wahai Syekh, apa sih akal, definisi akal secara bahasa, secara istilah, secara syar'i, dan secara urf? Akal sampai didefinisikan seperti itu. Minta definisi secara bahasa, secara istilah, secara syar'i, secara urf, secara adat. Ngapain akal ini, jelas apa enggak? Jelas akal ini. Ngapain kau minta definisi-definisi seperti itu? Wal aqlu maknan wadihun la yahtaju ila ta'rif. Akal itu sesuatu yang jelas, kata beliau. Nggak perlu didefinisikan. Nggak perlu didefinisikan. Saya pernah lihat di beberapa medsos itu, seorang yang didebat tentang tapi tidak usah, panjang. Kata beliau, lakinna ilmal kalam adkhala alaina hadhil asya. Nih lihat, ilmu kalam memasukkan itu semua kepada kita. Hal-hal yang sudah jelas masih dipertanyakan sama mereka, masih diperdebatkan sama mereka. Wa ahlul kalam saddun nasa anil haq. Mereka tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Digawe ruwet masalah yang sudah jelas ini, supaya manusia tidak kenal kebenaran itu sendiri. Karena mereka masih memperdebatkan kebenaran itu. Tahu ya? Mereka masih memperdebatkan kebenaran. Harusnya mereka sudah meyakini kebenaran itu. Gara-gara datang ilmu kalam, akhirnya mereka larut dalam perdebatan-perdebatan. Mereka nggak nyampe-nyampe kepada kebenaran itu. Wa anil manhajis salafis sahl. Dan menghalangi mereka dari metode para salaf yang mudah, al-muyassar, mudah memahami agama ini. Meyakini apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan tanpa dibenturkan, dipertanyakan dengan akal. Selesai. Akal kita memiliki keterbatasan, jamaah. Nggak semuanya bisa dinalar dengan akal. Ya, nggak semuanya bisa dinalar dengan akal. Akal kita juga memiliki tingkatan. Kita dahulu tidak memahaminya, sekarang kita memahaminya. Ya kan? Dahulu kita tidak memahaminya, sekarang kita bisa memahaminya. Karena berkembangnya akal kita. Ya, karena berkembangnya akal kita. Pernah kita sampaikan, 100 tahun yang lalu, ketika akal manusia tidak seperti sekarang, ketika 100 tahun lalu ada yang mengatakan bahwasanya saya bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan kilo tanpa ada kabel yang menghubungkannya. Kira-kira orang 100 tahun lalu diomongi koyo ngono? Hah? Akan mengingkari karena akalnya dia belum sampai. Apalagi saya katakan gak cuman suara yang nyampe, sak rai-raine ketok pisan. Video call. Oh, tambah dibilang gila kita. Karena akal mereka belum nyampe. Tapi lihat akal manusia semakin berkembang, semakin berkembang. Ketika zaman sekarang diceritakan seperti itu, Anda menerima nggak akal Anda? Hah? Menerima akal Anda. Ya, maka nggak bisa kemudian apa-apa di dalam agama ini dibenturkan dengan akal. Keterbatasan akal manusia nggak bisa untuk menjawab semua apa yang ada di dalam agama ini.
Ya nggak bisa menjawab, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, Allah itu dinalar dengan akal manusia. Maka kewajiban kita hanya mengimani apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan tanpa diperdebatkan. Ya, tanpa diperdebatkan. Bima yuridunahu minasyubuhat wat ta'rifat wal hudud wa ghairiha. Mereka ingin menghalangi kita dari kebenaran dengan syubhat-syubhat atau dengan definisi-definisi yang mereka lontarkan itu, atau dengan batasan-batasan yang mereka bikin-bikin sendiri. Wandur kalama Syekhul Islam rahimahullah fi kitabihi Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin au fi kitabihi Naqdul Mantiq wa huwa mukhtasarun wadihun li talibil ilmi wa fihi ma bayanu ma hum alaihi minad dhalal. Ibnu Taimiyah punya kitab bagus yang membantah ahlul kalam, judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, bantahan kepada ahli mantik. Ada lagi kitab beliau yang fenomenal, yang kalau baca itu bikin pusing. Ya. Bukan saya ngomong, sekelas ulama saja baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang satu ini itu bikin mereka pusing. Karena pembahasannya memang terlalu mendalam tentang filsafat. Apa? Ada yang tahu nama kitabnya? 10 jilid, 11 jilid dicetak. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Judul kitabnya meninggalkan pertentangan antara akal dengan dalil. Artinya jangan mempertentangkan dalil dengan akal. Semua yang ada pada dalil itu harusnya bisa diterima dengan akal. Namun akal yang salim, akal yang waras, akal yang sehat, yang belum ternodai dengan ilmu kalam, belum ternodai dengan filsafat, akal yang masih di atas fitrahnya menerima akidah-akidah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau akal manusia sudah rusak dengan filsafat, dengan ilmu kalam, sudah rusak dengan syubhat-syubhat, maka itu yang terjadi. Dia tidak mau menerima dalil dengan pertentangan akal, nggak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan rasio. Wa ilmul kalam huwa alladhi hamala ulama jahabidha ala an yasluku babat ta'wil babis sifat. Ini kurang lebihnya sama. Kita singkat saja. Di bawah sini beliau mengatakan, faminal muhim li talibil ilm, maka yang penting bagi seorang penuntut ilmu, karena kita sedang belajar adab-adab menuntut ilmu, maka yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu an yatrukal jidal wal mira, dia tinggalkan segala macam debat kusir dan diskusi-diskusi yang ujungnya pada debat-debat tadi. Wa yatruku ma yaridu ala dhinihi minal iradat, dan meninggalkan apa yang ada di dalam benaknya dia dari syubhat-syubhat tersebut. Awas, hati-hati, terkadang melintas di pikiran-pikiran kita itu hal-hal yang harusnya nggak perlu kemudian kita larut di situ. Allah itu kan yang mentakdirkan, ya kan? Segala sesuatu terjadi karena takdir Allah. Sedangkan ada di dunia ini kemaksiatan, ada kebid'ahan, ada kekufuran. Terjadi nggak? Terjadi. Maka berarti itu ditakdirkan sama Allah. Berarti kalau itu ditakdirkan sama Allah, berarti itu dicintai sama Allah. Karena nggak mungkin sesuatu ditakdirkan sama Allah, tapi Allah nggak cinta. Kalau memang Allah nggak cinta dengan kekufuran, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan, harusnya tidak diapakan sama Allah? Tidak ditakdirkan. Tidak ditakdirkan. Terus mendalam-dalami, apa jangan benar, apa jangan-jangan kita salah selama ini. Ya, kita menganggap Islam yang paling benar, padahal Allah mentakdirkan di dunia ini agama lain selain Islam. Di dunia ini Allah takdirkan ada agama Nasoro, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha. Ya gak? Ditakdirkan gak itu? Adanya agama-agama itu dengan takdir Allah atau bukan? Dengan takdir Allah. Maka berarti Allah menghendaki adanya mereka, Allah berarti ridho sama mereka. Berarti bukan cuma Islam yang benar.
ada itu di pikiran kita. Padahal sudah jelas, yang clear, yang kita yakini, inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah jelas. Datang ahlul kalam, filsafat, mulai ngobok-ngobok seperti ini. Cita. So ilmiah. Karena kebanyakan mereka ini orang-orang apa? Akademis. Paham ya? Orang-orang filsafat ini rata-rata apa? Orang-orang akademis. Dengan gelar yang sejentrek. Prof, DR. Apa mana? Macam-macam lah. Dengan gelar yang sejentrek. Kita sudah meyakini agama satu-satunya adalah Islam. Datang syaitan ini mengatakan, sebentar. Kalau kau mengatakan Islam sebagai agama satu-satunya, maka Allah mentakdirkan adanya Yahudi, adanya Nasoro, ada Hindu, ada Buddha, ada yang ateis. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah mungkin Allah mentakdirkan apa yang tidak Dia cintai? Nah, masuk syubhat di situ. Ya. Akhirnya pulang kepikiran. Iya ya. Apa jangan-jangan saya salah selama ini? Ya kan, jangan-jangan saya salah selama ini. Islam bukan agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Ternyata yang lain juga diridhoi. Buktinya Allah jadikan mereka ada di muka bumi ini. Ada yang tahu jawabannya apa? Itu iradah kauniyah. Itu kehendak Allah, betul kehendak Allah, tapi belum tentu dicintai sama Allah. Nah, terus kenapa Allah takdirkan? Allah inginkan dampaknya. Yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan adalah dampaknya. Dengan adanya orang-orang kafir demikian, adanya orang Nasoro Yahudi, maka membuka peluang bagi kita untuk dakwah, membuka peluang untuk kaum muslimin untuk berjihad. Tapi dengan jihad yang syar'i, jangan main mercon. Ya, ada peluang untuk berjihad. Dengan itu kaum muslimin diuji dengan orang-orang kafir tadi. Apakah dia tetap tegar di atas keimanannya atau dia justru ikut kepada orang kafir tadi? Ada hikmahnya. Tapi demikian ahlul kalam, mereka memasukkan syubhat kepada sesuatu yang sudah jelas, clear, dibikin ngeblur sama mereka. Wa alla yatanatta, dan jangan tanattu. Apa tanattu? Tadi terlalu mendalami agama, bukan gak boleh belajar agama dalam-dalam loh ya. Ini ada orang yang keliru di sini. Jangan belajar agama terlalu dalam lah. Ya, nanti gila. Itu betul maksudnya tanattu, yaitu mendalam-dalami yang sudah jelas. Iya, mendalam-dalami yang sudah jelas, memikirkan tentang Allah, ya, memikirkan tentang surga, tentang neraka. Kok bisa surga neraka itu tercipta? Kemudian manusia ketika di neraka itu kok bisa disiksa tapi nggak mati? Matahari ketika di padang mahsyar kok bisa didekatkan secara 5 mil? Dicari penjelasan ilmiahnya sama dia, sainsnya tuh. Dicari penjelasan sainsnya sama dia. Di dalam-dalami, ya gendeng. Iya, karena nggak akan mungkin akal manusia sampai ke situ. Ya, tapi sama orang-orang dipelesetkan, jangan terlalu mendalami agama, nanti gila. Maksudnya ojo sering-sering ngaji. Iya. Jangan sering-sering ngaji. Ngaji itu biasa-biasa saja. Seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan terlalu mendalami agama itu. Loh, kalau memang kita belum tahu ya kita belajar. Kalau kita sudah tahu dan itu sudah kita yakini, nggak perlu kemudian diobok-obok itu tadi. Di dalam-dalami sampai akhirnya hilang akal itu. Itu yang dimaksud tanattu ya. Bal yaj'alu ilmuhu sahlan muyassaron. Hendaklah dia menjadikan ilmu yang dia pelajari itu memudahkan dia dalam beragama. Fahadzal a'rabi yaji'u bi ba'irihi yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an masailid din wa yansarifu duna munaqashah li'annahu laisa indahu illa taslim. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini tingkat pendidikannya tinggi atau rendah? Rendah. Arab Badui koncoy sing kenceng nang masjid itu loh. Iya kan? Temennya yang kenceng di Masjid Nabawi itu.
Dia datang kepada Nabi bertanya tentang permasalahan agama, maka dijawab oleh Nabi SAW tanpa didebat. Tanpa didebat. Tapi Rasulullah, bukankah begini? Kalau Allah begitu, harusnya kan begini, gitu. Karena akidah Islam ini adalah akidah yang mudah, gampang, sesuai dengan fitrah manusia. Tapi munculnya orang-orang ahli kalam ini yang bikin ruwet. Harusnya pelajaran akidah asma wa sifat ini kebanyakan sebagian ikhwan ini kan paling sumpek kalau belajar asma wa sifat. Pusing. Kenapa pusing? Terlalu ribet, jelimet. Sebenarnya enggak. Ahlus sunnah akidahnya simple. Allah mengatakan begini, tetapkan begitu. Tanpa diapakan? Tanpa ditakwil, diserupakan, dibayangkan bagaimana, selesai. Datang ahli bid'ah. Sudah. Kalau Allah di atas, maka nanti sepertiga malam berarti Allah keliling. Terus Allah nggak balik-balik ke arsy-Nya, karena Allah keliling sepertiga malam terakhir. Nah, itu akhirnya bikin ngeluh sebagian orang. Iya ya, berarti Allah keliling nggak balik-balik ke arsy. Ya, maka dibantah oleh para ulama. Akhirnya menjadikan buku pembahasan tentang asma wa sifat semakin tebal. Karena isinya itu banyak syubhat, bantahan terhadap syubhatnya ahli bidah. Arab Badui tanya kepada Nabi tentang permasalahan agama, langsung diterima. Tanpa ada debat, diskusi, nabinya didebat, enggak. Karena yang wajib atasnya cuman taslim. Ya, cuman taslim. Kata Allah dalam surat An-Nur, wa makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah datang ayat, maka tidak ada kewajiban kita kecuali kita menerima ayat tersebut. Kita imani ayat tersebut tanpa kita pertentangkan dengan akal, tanpa kita pertentangkan dengan rasio. Ammal munaqasyat wal mira wal jidal fahadha yadurrul insan. Adapun mendebat sesuatu yang sudah jelas, mengobok-ngobok sesuatu yang sudah jelas, mendalam-dalami sesuatu yang sudah jelas, ini justru akan membahayakan manusia itu sendiri. Wa yajlibul atham, dan akan mendapatkan dosa dari Allah. Wa yasuddu anis syara', dan dia terhalangi dari syariat Allah, terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya nasihatkan sebagaimana nasihat beliau, jauhi perdebatan-perdebatan dengan ahli bidah. Orang-orang yang sudah mengakar kuat kebid'ahan dalam dirinya, jauhi. Tapi kalau dia ini masih baru, artinya dia ini masih polos, nah nggak apa-apa, antum ajak dia untuk diskusi. Ya, karena dia ini orang yang masih polos. Artinya dia tulus mencari kebenaran. Nah, ini nggak apa-apa, Anda masuki syubhat, bukan syubhat ya, Anda masuki kebenaran pada dia. Tapi kalau Anda lihat orang ini paten di atas bid'ahnya, maka nggak usah diladeni sudah. Karena dia nggak nyari kebenaran. Ya, dia tidak mencari kebenaran karena dia sudah paten di atas kebid'ahannya. Tapi itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan sekarang. Karena capek juga nyanyi ini kan. Tapi kalau ada mau ditanyakan silakan. Amin. Oke. Kan ada seorang ulama yang murtad. Seorang ulama dia menulis kitab, dia sedang memegang kunci surga atau tiket surga. Ternyata lupa dia murtad jadi alias di Thailand. Kemudian apa nasihat aku untuk kita yang bahkan dia kan sudah sekarang gimana? Kemudian ya, anda lupa juga itu namanya tuh. Kemudian masalah belajar di rumah kita gimana? Kita untuk membantah ulama, mereka kan menggunakan rasio akal, harus dibantah dengan akal. Kalau tadi mereka ya. Soal tadi, kenapa ada seorang ulama yang justru akhir hidupnya dia murtad, padahal dia memiliki karya-karya yang banyak. Ana juga lupa namanya siapa, cuman ada kisahnya itu. Jawabannya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW,
bahwasanya kata Nabi SAW, setiap di antara kita sudah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka. Kemudian beliau mengatakan, wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang dia sudah beramal dengan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga cuma tinggal 1 jengkal saja, dia sudah masuk surga. Namun Allah tetapkan dia bukan penghuni surga, takdirnya dia penghuni neraka. Maka dia pun mati dalam keadaan sedang melakukan amalan penghuni neraka, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kalau kita lihat secara kalau kita lihat polos ya, dengan penglihatan orang awam, seakan-akan Allah nggak fair, nggak adil. Kesian kan, dia ini sudah beramal, terus akhir hidupnya ternyata neraka. Ya, berarti selama ini sia-sia dong. Maka dijawab dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, fima yabdu linnas. Dia itu mengamalkan penghuni surga, amalan penghuni surga yang kelihatan di hadapan manusia. Berarti ini urusan apa? Urusan hati. Ketika ulama tadi mati dalam keadaan murtad dari Islam, memang sejak awal hatinya tidak di atas kebenaran. Cuman nampaknya orang-orang luar, dohirnya dia ini ulama. Tapi Allah Maha mengetahui hatinya tidak di atas kebenaran. Hatinya di atas keraguan. Meskipun dohirnya dia ulama, hatinya di atas keraguan. Maka di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia mati di atas kekufuran. Yang kedua, itu ulama yang dimaksud itu ya demikian jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Maha mengetahui isi hatinya. Ya, sama seperti tadi jawaban kita. Belajar ilmu kalam, ilmu mantik dengan niat untuk membantah mereka. Itu dibolehkan kalau misalnya memang keilmuan kita sudah mapan. Apa-apa yang diwajibkan untuk kita dari pelajaran-pelajaran atau bab-bab yang memang wajib setiap muslim mempelajarinya, itu sudah kita tahu semuanya. Bab sholat, ya, kemudian tentang akidah, tentang tauhid, tentang asma wa sifat, itu sudah kita kuasai, sudah kita pelajari. Nah, baru boleh kemudian kita beranjak ke jenjang berikutnya, yaitu kita belajar senjata untuk melawan ahlil kitab, untuk melawan ahlil bidah. Jangan kemudian baru belajar, nggak tahu tentang akidah, nggak tahu tentang tauhid, nggak pernah belajar bahasa Arab, sudah sosokan belajar ilmu mantik dengan alasan untuk membantah ahlil bidah. Dulu ada seorang dia masih baru mengenal manhaj salaf, atau dia masih baru mengenal dunia dakwah lah. Datang kepada saya, Ustadz, saya pengen belajar sama antum privat. Oh, belajar bahasa Ibrani. Pengen belajar bahasa Ibrani sama antum. Mau ngapain? Saya mau mendebat ahlil bid'ah. Bahasa Arab bisa? Belum. Baca Al-Quran coba. Belepotan. Ya. Tauhid nggak tahu, akidah nggak tahu. Sudah sosokan mau belajar? Untuk membantah ahlil kitab. Enggak, inti perbaiki diri inti dulu. Jangan sosokan mau melawan orang lain, mau menyelamatkan orang lain, sedangkan Anda sendiri masih belum selamat. Loh, kita ini harus egois jamaah. Yang lebih layak untuk diselamatkan itu siapa dulu? Diri kita dulu. Baru kemudian orang lain. Ya, orang keluarga juga, maksudnya orang lain. Yang diselamatkan adalah diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dulu ketika kita masih belum lulus kuliah, ada tawaran dari masjid untuk ngisi kajian. Padahal kita masih semester 2, semester 3 itu. Ya, Ustadz, antum ngisi di masjid ya, karena ustadznya nggak hadir. Ya. Diwanti-wanti sama ustadz kita, nggak boleh, jangan. Kau masih belum memiliki bekal ilmu, jangan.
Tapi kata takmir masjidnya, ya nggak apa-apa lah daripada diisi sama ahli bidah. Paham ya? Daripada masjidnya kajiannya nanti digantikan sama orang ahli bidah, mending antum yang isi apalah gitulah, pokoknya ada kajian sunnah gitulah. Nah kita jawab, enggak, saya lebih layak menyelamatkan diri saya dulu daripada menyelamatkan orang lain. Anak nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, ya masih belum memiliki bahasa Arab, masih belum bisa, maka enggak, saya nggak berani. Kok egois gitu? Iya. Kalau dalam masalah ini saya egois, saya lebih mementingkan diri saya daripada orang lain. Karena kata orang masjidnya, kan kesian itu jamaah di masjid. Kesian nanti disesatkan sama ahli bid'ah. Urusan mereka. Paham ya? Urusan mereka disesatkan. Yang penting bukan saya yang melampaui batasan saya. Bukan saya yang jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, maka nggak perlu kita menyibukkan diri dengan hal itu. Sibukkan diri dengan memperbaiki diri kita ini. Wallahu a'lam. Ya bang. Ya. Filosof. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam ciptaan Allah ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir belakang. Jadi kan di sini ada indikasi kita perlu berpikir. Iya. Jadi untuk melihat kebesaran Allah kita disuruh berpikir tentang penciptaan. Inna fi khalqis itu ayat itu. Iya, inna fi dzalika laayatin. Inna fi khalqis samawati wal Iya, surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Baik, dalam ayat tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah pergantian siang dan malam, kemudian adanya matahari dan bulan, dan tanda-tanda yang lain. Itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memang berpikir. Nah, berpikir di sini bukan kemudian dengan mengobok-ngobok sesuatu yang sudah clear, yang sudah jelas. Sehingga sesuatu yang sudah jelas tadi itu akhirnya menjadi tidak jelas. Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan. Ya, kemudian dia berpikir, memikirkan. Ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan matahari ini, energinya dari mana ya? Apa manfaatnya? Kemudian berpikir, yang berputar itu bumi ataukah mataharinya yang berputar? Yang sudah jelas matahari dan bulan silih berganti, siang dan malam silih berganti, itu yang sudah jelas. Adapun kalau dalam rangka penelitian ilmiah, maka harus dengan bukti. Ya, datangkan buktinya. Misalnya dengan peralatan-peralatan canggih. Kemudian ditemukan sains, ya, ditemukan bahwasanya pergerakan matahari, pergerakan bulan demikian dan demikian dengan penemuan-penemuan teknologi sains seperti itu, nah itu nggak masalah karena itu bukan menjadi dasar keimanan kita. Artinya gini, kita ini baru beriman apakah ketika ada bukti sainsnya? Tidak. Ada bukti sains, tidak ada bukti sains. Seorang muslim ketika sudah mendengar ayat-ayat Allah harus tunduk. Bukti sains ini ya mungkin cuma buat orang-orang kafir. Ya, di mana mereka ini memang tadi suka mendebat dengan alasan nggak sesuai dengan sains. Ya, dengan alasan nggak sesuai dengan sains. Kita sebagai seorang mukmin sudah meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, maka nggak mungkin apa yang Allah firmankan bertentangan dengan sains. Nggak mungkin. Tapi Ustadz, ini buktinya bertentangan dengan sains, iku sing salah. Harus kita yakini gitu. Kalau ada ini ahli sains katanya menemukan penemuan yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka harus kita cap sing salah sing iku. Kitabku gak mungkin salah. Harga mati jemaah. Contoh ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan tentang Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah."
ketika Dzulqarnain tiba di negeri yang barat, negeri yang barat maksudnya barat tempat terbenamnya matahari. Ya, negeri tempat terbenamnya matahari. Maka didapati matahari itu taghrubu fi ainin hami'ah, tenggelam ke air yang hitam. Kemudian datang orang sains mengatakan Quran kalian ngawur. Endi ono matahari kelem nang banyu. Apa maksudnya? Mana ada matahari itu tenggelam di air? Berarti Quran kalian tidak sesuai dengan sains. Yang sesuai dengan yang betul apa yang kita teliti. Bahwasanya tidak ada ceritanya matahari tenggelam di air, itu tidak ada. Tapi Quran kalian mengatakan taghrubu fi ainin hamiyah. Ya, tenggelam di lumpur, air lumpur yang hitam matahari itu. Tapi Anda benarkan yang mana? Hah? Quran dulu. Benerin yang Quran dulu, ndak Quranku sing bener, kon sing salah. Ya, kau salah karena telah mengatakan Al-Quran batil. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Ya sudah, terus kalau gitu jelaskan bagaimana korelasinya dengan sains. Kok dikatakan matahari tenggelam di lumpur yang hitam? Bagaimana pembuktian sainsnya? Maka kita jawab bacaan ayatnya secara utuh. Ayat itu menceritakan tentang penglihatan Dzulqarnain. Ayat itu menceritakan tentang penglihatan Dzulqarnain. Dzulqarnain manusia ketika melihat matahari tenggelam, maka dia melihat matahari itu turun kemana? Ke air yang hitam. Air laut itu kalau maghrib. Apa kelire? Ireng. Peteng. Pernah ke pantai antum? Kalau sunset, lihat air lautnya. Sebelumnya warnanya hijau, warnanya biru, kan bagus. Coba lihat ketika maghrib. Gelap warna airnya. Itu yang dilihat sama Dzulqarnain. Matahari ini kelem nang lumpur, matahari ini kelem nang banyu. Betul apa enggak kalau dilihat dari matanya Dzulqarnain? Betul. Antum naik pesawat, antum lihat rumah-rumah yang ada di bawah, gedung-gedung yang ada di bawah kecil. Menurut penglihatan antum, betul sesuai dengan sains. Karena semakin jauh jarak, maka objek benda semakin kecil. Tuh, itu sains bukan? Sains. Tuh. Nah, ada ceritanya Al-Quran nggak sesuai dengan sains. Karena yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi tidak perlu pembuktian sains untuk kita beriman dengan ayat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, ya. Salam. Tadi kan menjabarkan tentang perdebatan yang dilarang. Sedangkan kita tahu ada ulama besar, saya kira itu yang sering berdebat, tapi artinya banyak mereka-mereka yang masuk Islam. Bagaimana itu Pak Ustaz? Semacam itu. Ya sebenarnya yang bersangkutan sendiri itu banyak dikritik oleh para ulama berkaitan dengan pendekatan-pendekatannya yang ternyata juga dengan pendekatan akal. Ya, penjelasan-penjelasannya itu juga seringkali dengan pendekatan-pendekatan akal. Ya terlepas dari orang ini ya terlepas dari orang ini, kalaupun ada orang yang semisal dengan itu, tapi di atas sunnah, dia melakukan debat-debat agama, debat-debat seperti ini, maka itu yang pertama yang didebat adalah orang-orang awam dari kalangan kafir. Ya, orang-orang awam dari kalangan kafir. Ya kan? Kan mode debatnya kan gitu kan? Dipersilahkan ada mic satu, ayo dipersilahkan melontarkan. Rata-rata pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam. Ya, pertanyaan orang-orang awam. Maka yang seperti ini wallahu a'lam ana lihat termasuk dakwah. Yang perdebatan dengan orang-orang kafir itu seperti misalnya debat-debat yang dilakukan oleh kristolog-kristolog di sebagian tempat, mendatangkan pastor, pendeta, kemudian nyewa gedung ya dengan kapasitas sekian, debat antara muslim dengan Kristen, dengan Nasoro. Sengaja memang membuat acara debat antara muslim dengan Nasoro. Nah, yang seperti ini yang dilarang. Kenapa? Karena wallahu alam ketika kita lihat justru itu seakan-akan memberikan panggung kepada orang-orang Nasoro untuk syubhat mereka didengarkan oleh kaum muslimin.
Karena audiensnya itu yang hadir apa cuma orang Nasoro saja? Enggak, orang Muslim juga. Maka itu berarti memfasilitasi orang Nasoro, orang kafir untuk mengeluarkan akidah mereka dan didengar oleh kaum muslimin. Nah, ternyata yang mewakili Islam adalah orang-orang yang nggak kompeten di situ. Kita lihat beberapa debat-debat itu adalah orang-orang yang memang nggak kompeten di situ. Ustadz, antum kompeten berarti? Enggak, anak nggak bilang kayak gitu. Bayangkan membawa nama Islam ditulis di meja debatnya itu. Ini meja debatnya punyanya orang Kristen, tulis ada kertasnya di sini, Kristen. Singkono ditulis Islam. Tuh, mewakili apa dia? Islam. Ketika dia babak belur, ya, hujah-hujahnya dibantah oleh orang-orang Nasoro, padahal nggak mungkin. Islam tetap di atas kebenaran. Tapi karena dia yang tadi lemah, hafalannya lemah, nggak punya kapasitas, tapi sok-sokan nantang debat. Sedangkan orang Nasoronya canggih-canggih, jemaah. Canggih-canggih. Ada kita lihat beberapa pendebat-pendebat. Kalau istilah mereka itu apologet namanya. Ya, istilah mereka itu namanya apologet, yaitu orang yang Sekolah khusus ke situ. ya ada ya untuk mendebat itu. Pelajari Quran. Ada, bahkan ada mata kuliahnya di teologi, sekolah teologi itu ada mata kuliah Islamologi. Mereka mempelajari Islam, bahkan banyak yang bisa bahasa Arab. Sing di debat gak bisa ngomong bahasa Arab. Iya, jamaah. Yang di debat gak bisa ngomong bahasa Arab. Nah, kita lihat ada di YouTube itu seorang debater Islam, ya, pakaiannya udah kayak preman, dia gondrong. Ya, pakaiannya udah kayak preman, gondrong itu. Kalau ngomong berapi-api dia. Jahil murakkab, gak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab. Sedangkan lawan debatnya orang Nasoro bisa bahasa Arab. Kemudian membawakan referensi-referensi dari kitab-kitab ulama. Ya, bahkan yang saya tercengang itu ketika membahas tentang kalam. Karena keyakinannya orang Nasrani itu kalam, Yesus itu adalah kalamullah, firman. Yesus itu adalah firman. Kemudian mereka membawakan bahwasanya Imam Ahmad menyatakan bahwasanya kalam itu sifat Allah. Tuh. Berarti Yesus itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa anak gini, koro ki wong Nasoro Imam Ahmad menetapkan kalam itu adalah sifat Allah bukan makhluk. Apa kalau nggak belajar itu? Yang Islamnya nggak tahu. Ya. Maka yang debat seperti ini yang nggak boleh. Karena ketika kalah, maka yang jatuh siapa? Bukan dia, atau Islam yang jatuh. Nah, dia sing lugur gak apa-apa. Tak lugur no pisan, tak pendem pisan sampai anak gak apa-apa gitu. Cek gak mani debat-debat itu. Islam bisa jadi ada yang justru murtad dari situ gara-gara setelah debat itu. Ya. Memang ada yang masuk Islam, tapi kan ada yang masuk Islam juga. Iya, tapi yang murtad gak kau pikirkan dah. Kita ini lebih utama mana? Menjaga kaum muslimin jangan sampai murtad atau mengajak orang kafir supaya mu'alaf? Mana yang lebih utama? Menjaga. Kita menjaga kaum muslimin jangan sampai murtad. Murtad 1, mu'alaf 1000, lebih baik mana? Hah? Kok ngono pertanyaan nih? Ya, mana yang Anda pilih? Murtad 1 tapi 1000 masuk Islam. Satu di EMA. Ya, Satu di EMA. ya, murtad 1, jangan sampai murtad 1. Ya, itu di EMA. Ya, jangan sampai kaum muslimin keluar dari agama Islam. Itu yang dijaga. Jangan mengharapkan 1000 orang, jutaan orang masuk Islam, tapi kemudian ada 1 orang kaum muslimin yang murtad. Nah, ini yang tidak diinginkan. Maka menjaga modal itu lebih utama daripada mencari keuntungan. Ya, bisnis kan gitu ya. Menjaga rosmal, menjaga modal lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Itu perlu tambah sini Ustaz, yang kaidah Abdullah bin Abbas yang berdebat itu di kandang Khawarij supaya nggak dilihat orang umumnya awam di situ. Iya. Itu kaidah juga yang saya dapat. Iya, itu di antara pelajaran dari debatnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas mendatangi Khawarij di kandang mereka, yaitu di Harura, di tempat mereka.
Ya, supaya syubhat mereka tidak menyebar, virus mereka tidak menyebar kepada awam. Ya, tapi kalau sekarang perdebatan-perdebatan itu dipertontonkan kepada orang-orang awam. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, udah intinya pokoknya nggak usah debat-debat seperti itu. Sampaikan saja, ya, jelaskan saja kebenaran. Kalau didebat, ya sudah. Lagi nggak layak jadi pendebat. Nggak ada ilmu nih. Enggak, maksudnya sama keluarga biasanya. Yang sering itu biasanya sama keluarga. Menyampaikan saja, nggak usah berdebat. Kita menyampaikan, tapi kononnya sing debat gitu loh. Tapi kan ini disampaikan ayat lagi. Tapi kan ini madhab tabi'iyah. Ya, madhab tabi'i gitu. Bukan syafi'i ini. Saben digawa dalil mesti tapi gitu. Dibawakan hadis tapi gitu. Mesti dibantah pakai tapi itu. Itu madhab tabi'iyah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.